Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Baiklah, sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri. Pak di sini yang bernama Muhammad Santaris, bisa dipanggil Bapak Salman. Baiklah, lanjut ke materi. Bagian pertama adalah pengertian dari teks laporan hasil observasi, ialah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Menurut ilmuwan Kosasis, menyatakan bahwa teks laporan hasil observasi mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Hal ini menegaskan bahwa yang diungkapkan dalam laporan hasil observasi adalah sesuatu yang terjadi. Dan opsi yang kedua, struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal-hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian menjelaskan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa suatu objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Dan ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, kata dan frasa verba serta nomina. Jenis kata dan kelompok kata atau frasa yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba atau kata kerja atau nomina kata benda. Kata berbentuk morfem dan morf bebas, yaitu satuan bahasa terkecil atau dapat memiliki arti maupun tidak yang bersifat bebas. Frasa merupakan unsur yang lebih luas, yaitu kelompok kata non-prediktif, hanya menduduki suatu fungsi dalam sebuah kalimat. Jadi kedua, afiksasi. Kata turunan terbentuk melalui afiksasi, yaitu proses pengimbauan suatu kata yang melalui afiksasi bisa saja berubah jenis. Sebagai contoh, suatu jenis verba suatu ketika muncul sebagai nomina dengan hanya menambah atau mengubah imbuhan. Suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika diberi imbuhan me atau n, be atau r, di. Bahkan terkadang ter atau an. Sementara itu, kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan pe atau n, p atau r, atau an. Atau terkadang ke an.
Dan yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi ialah rangkaian suatu kalimat yang memberikan penjelasan serta batasan dari arti suatu istilah. Sedangkan kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari sebuah kata. Dan yang keempat, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk hanya oleh suatu klausa, yaitu bagian kalimat yang mengandung subjek atau predikat atau predikatif. Kalimat yang hanya memiliki suatu klausa disebut sebagai kalimat simpleks atau bisa disebut juga sebagai kalimat tunggal. Sedangkan kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua macam, yaitu kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Sementara kalimat kompleks atau majemuk bertingkat. Dan sekian yang bisa Bapak jelaskan, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.